Ya, kali ini saya di video pertama ingin membagikan tips and trick bagaimana membuat satu karya yang dimana kali ini saya coba memanfaatkan apa yang ada di sekitar, seperti limbah dari pabrik atau limbah dari perusahaan, tepatnya perusahaan motor. Di rumah saya itu ada perusahaan yang dimana banyak sekali tumpukan-tumpukan kayu-kayu palet. Kayu-kayu palet, tahu ya, kayu palet yang box itu. Waktu saya berkeliling, ini cerita sedikit, waktu saya berkeliling jogging pagi gitu, saya ngeliat tuh banyak banget tuh tumpukan kayu palet, sehingga saya berpikir, menarik nih kalau dibuat sesuatu. Dan kebetulan saya sendiri belakangan ini pengen buat kolam ikan tuh. Nah, dari kayu palet itu saya coba manfaatkan untuk membuat rangka kolam menggunakan kayu palet, dan insya Allah tips ini minim budget. Saya hanya mengeluarkan sekitar 200.000 rupiah. Ya, totalnya segitu. Harga terpas 150 nya ya beli paku, beli ya tete bengeknya lah. Oke, kalau teman-teman penasaran seperti apa proses pembuatannya, berikut saksikan video yang saya buat kali ini. Jadi begini, langkah-langkah awalnya jelas kita harus mengumpulkan bahan-bahan baku dulu. Yaitu tadi ada yang di awal saya sampaikan, kayu palet, dan kemudian kayu-kayu untuk rangka. Nah, rencananya kita akan membuat kolam ikan ukuran 3x2. Nah, berarti teman-teman harus menyiapkan kayu sepanjang 3 meter itu 4 buah, kemudian panjang 2 meter itu ada juga 4, kemudian untuk tingginya kita buat 1 meter, dan teman-teman berarti harus menyiapkan 4 kayu berukuran 1 meter untuk tiangnya. Nah, kemudian kayu-kayu itu kita buat rangka, ntar dinding-dindingnya baru kita gunain kayu palet. Cuman untuk proses pembuatan rangka saya tidak melihatkan video ya, tidak melihat ke tutorialnya, karena saya rasa teman-teman sudah paham. Tinggal diukur sesuai ukuran, kemudian disatuin jadi rangka persegi ya. Nanti kita akan lihat tutorialnya jadinya seperti apa, kemudian kita sama-sama belajar bagaimana membuat ini dengan rapi, dan benar-benar ini dari bahan-bahan yang ada di rumah saja gitu, yang di sekitar kita lah ya. Seperti yang saya gunakan, kayu-kayu itu juga punya orang tua, punya bapak ya, nggak minta sih, cuman ya aman lah. Oke, mungkin langsung saja ke tutorialnya, coba kita lihat ya. Ini kita proses siapkan rangka kolam. Nah, kurang lebihnya jadinya seperti ini teman-teman. Oke, sorry. Oke, bisa dilihat ya, kurang lebihnya jadinya seperti ini. Udah berukuran persegi panjang, dengan panjangnya 3, lebarnya 2, tingginya 1 meter. Nah, ini yang saya bilang kayu-kayu paletnya nih. Nah, yang saya dapat dari perusahaan sebelah, sudah saya ukur tingginya, kemudian saya potong rapi, dan kemudian saya paku mengelilingi rangka tersebut. Oke. Nah, sorry, ini momen dimana dibuang sayang. Keringetan, menandakan kerja, kena kita bilang itu kayak gergaji ya, punya kotorannya dari serbuk-serbuk potongan kayu yang menempel di kulit. Wah, itu udah tahu teman-teman. Ya begini deh, dibuang sayang, saya coba jadiin frame aja gitu. Nah, ini yang paling menjengkelkan kalau kita lagi kerja ya. Kalau kita lagi kerja ternyata ada teman atau rekan kerja kita yang nonton. Rekan kerja kita yang nontonin sambil ngerokok. Wah, itu kan jengkelin ya. Jengkelin banget nih. Paling enak liatin orang kerja sambil merokok, bener. Baru tinggal tunjuk-tunjukkan, potongin lah, asu. Oke, skip. Oke, maksudnya kita lanjut gitu. Nah, ini nggak kalah penting kalau sambil kerja, usahakan kita ngobrol apapun itu gitu. Sambil ngobrol, lepasin paku. Ini proses juga. Ini salah satu proses yang nggak bisa kita lewatkan. Karena apa? Kita gunain bahan itu bahan bekas, men. Bahan bekas tentu
ya tidak sempurna, kita harus kerja dari nol, ngelepasin dia dari rangka palet itu, pakunya kita lepasin dulu, baru kita bisa next prosesnya gitu. Nggak bisa langsung pasang-pasangnya seperti kita beli kayu yang bagus, enggak. Ya ini prosesnya teman-teman. Nah itu dia sambil curhat tuh, dia lagi deketin cewek, serius. Dia lagi deketin cewek tadi itu, nggak tahu, cuman dia nggak mau ngomong siapa ceweknya. Ya kadang-kadang di status Twitternya dia alay. Okay, next. Nah, yang teman-teman lihat tadi di rangka yang sudah mengelilingi letter U, nah itu kita ukur dulu, men. Kita ukur dulu setinggi 1 meter tadi. Ya mungkin ada lebih dikit, nggak apa-apa lah, ntar kan ditutup dengan terpal ya, ditutup dengan terpal. Kita ukur, kalau sudah dapat ukurannya baru kita potong. Nah kalau teman-teman nggak ada, ini kan saya gunain gergaji mesin nih, enak tuh, nggak pakai tenaga banyak, ya paling sekitar 5 menit, sekitar 5 menit udah bisa kelar gitu. Tapi kalau teman-teman hanya punya gergaji tangan ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ada alat potong, asalkan jangan pakai parang gitu, pasti capek. Udah nggak rapi, capek lagi. Ya ini prosesnya, next prosesnya ya. Kita potong jadi rapi, ukuran 1 meter 1 meter, baru nanti kita pasang menutupi sisanya. Oke. Pojok video di sana itulah orangnya, namanya Bang Pro. Tampan ya, dia jomblo nih. Oke, nah ini tahap yang paling ditunggu-tunggu ya. Kalau sudah rangka udah jadi, berarti kita tinggal menutupi sekeliling rangka kolam tadi dengan terpal. Nah terpal ini yang saya bilang tadi, mungkin kalau di pasar, ini kualitasnya jelek ya. Kalau saran saya beli terpal yang agak bagus, nggak apa-apa deh. Ini artinya bisa dipakai untuk mungkin 2 kali 3 kali panen, nggak masalah gitu. Asal perawatannya bagus. Kalau ini ya mungkin 1 kali panen udah rusak. Bahkan resikonya kalau terpal yang kita gunakan tipis, kita nggak tahu ya, terpal itu banyak yang sambungan tuh. Kita nggak tahu, pas kita pasang ternyata sambungannya ada bocor, nah itu air akan keluar gitu. Akhirnya kerja 2 kali, nambah lagi, cari bocornya lagi. Nah itu yang terjadi di eksperimen saya membuat ini. Itu yang terjadi, saya kurang teliti di persoalan alas terpal untuk menampung airnya. Akhirnya sempat saya isi, ketika udah selesai ya, sudah selesai terpasang, saya isi. Saya tunggu besoknya, ternyata ada rembesan air yang keluar gitu. Akhirnya saya harus kuras lagi, keringkan lagi, dan cari. Ya kemungkinan saya tutup dengan banner mungkin, ya diakal-akalin. Intinya semua apa yang ada di sekitar aja gitu, supaya nggak makan budget yang besar, hanya untuk alat atau hanya untuk kolamnya saja gitu. Oke, nah ini ya berikut proses pasang terpalnya. Ini yang parah. Teman-teman bisa lihat di kerah baju rekan saya satu ini, di kerahnya itu entah disengaja atau tidak, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu desain bajunya. Karena orangnya emang agak unik, dia suka pakai baju sobek di lengan gitu ya kan, padahal badannya gede gitu. Ya bukan body shaming, tapi nyatanya seperti itu. Tapi dia suka pakai yang bolong-bolong, ya kali ini dipakai lagi gitu ya kan. Ya miris, tapi mau bagaimana, mungkin sudah lifestyle, kita nggak bisa mengatur apa yang disukai orang lain. Intinya dia nyaman bukan menggunakan baju itu. Oke, kita lihat aja. Ya ini prosesnya. Kita pasang terpal,
Oh ya, sorry, sebelum dilanjut saya tadi lupa sampaikan, pokoknya sebelum terpal dipasang pastikan dasar dari kolam tersebut tidak ada benda-benda yang tajam. Itu harus dipastikan banget, apa sisa-sisa paku kita kerja atau debeling atau apapun yang bisa berpotensi membuat sobek terpal dan akhirnya terpal bocor, air merembes. Itu pastikan banget itu disapu dulu. Kalau bisa tips dari saya, karena saya nggak sempet kemarin, malas lagi beli ke pasar, ya mungkin dari 150 harga terpal 50 ribunya itu coba dibudgetkan untuk lapisan bawah, beliin karpet, atau karpet kan yang biasa untuk lantai itu, karpet lah ya, bukan tikar, karpet. Nah itu bisa dilapis dulu agar batu-batu tajam, atau kalau biasanya kan orang bikin kolam itu dasarnya tanah tuh. Nah kita nggak tahu di tanah tuh ada batu tajam. Kalau ini kebetulan alas tempat saya semen, nggak bisa saya tumpukin tanah lagi, ya nggak apa-apa. Nah, makanya saya nggak lapis karena menurut saya udah safety, bersih. Kemudian saya beranikan pasang terpal. Oke, lanjut. Oke, tutorial yang saya buat sampai di situ dulu. Intinya next dari pembuatan tadi itu udah tahap akhir ya, tahap akhir tinggal pemasangan. Nah kalau pertanyaannya gimana, nempelnya diikat kah atau di mana? Saya menggunakan tahu namanya apa, paku picik. Saya gunain itu tuh. Jadi di sekelilingnya saya settle dulu, udah kencang, udah berbentuk persegi panjang, udah kencang lah intinya, sudut-sudutnya udah oke, ukuran udah pas. Kemudian saya rekatkan dengan paku picik. Pertama ya tipsnya itu dari ujung-ujung ya teman-teman ya, dari ujung-ujungnya dimatiin dulu, di sudut-sudutnya, di setiap sudut sikunya dimatiin dulu. Agar apa? Agar nggak bergerak. Kalau sudah settle dirasa nggak akan bergeser lagi, baru diputerin itu, diputerin paku picik, nggak apa-apa, banyakin juga nggak apa-apa. Karena apa? Kalau nggak kuat ntar diisi air, dia akan nekan, terpal itu akan bergeser gitu. Makanya dibanyakin nggak apa. Salahnya apa? Kemarin saya gunain itu 3 kotak ya. Satu kotak itu harga 4.000, berarti 12.000 saya gunain paku picik. Tapi kalau teman-teman punya gun taker atau staples tembak, lebih mudah lagi tuh. Itu lebih murah lagi, beli 1 pak itu udah bisa bikin berapa kolam mungkin ya. Dan itu lebih aman gitu. Karena gun taker saya hilang, saya gunain paku picik. Nah intinya seperti itu teman-teman. Nextnya coba saya lihatkan bagaimana proses pengisian air sampai nanti proses pembibitan. Nanti saya akan coba buat videonya, air apa yang saya gunakan. Nanti saya akan berbagi informasi, berbagi tips. Intinya hari ini kita bahas adalah bagaimana membuat karya low budget, yaitu membuat kolam ikan. Intinya seperti itu. Nah, yang tadi saya katakan, saya hanya menggunakan bahan utamanya kayu palet dan kayu-kayu limbah punya orang tua yang nggak kepake, ya saya gunain. Oke, mungkin segitu aja informasi yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Next, saya juga akan buat hal-hal lain dari apa yang ada di sekitar. Bisa saja ya rumah kucing atau apalah nanti. Intinya apapun yang bisa kita gunain ketika kita ingin berkreativitas, ada saja jalannya. Jangan mikirin, tipsnya itu jangan mikirin berapa budget dan segala macam. Intinya kreativitas kita, kita ngelihat potensi apa sih yang bisa digarap. Oh kira-kira punya uang 100.000 nih jadi apa sih? Oh ada ini ada itu dan segala macamnya. Oke, itu saja dari saya, terima kasih.